Halo gengs, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler Soulland 2. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Let's go! Tang Wutong berdiri diam di dalam ruangan. Ia menatap Huo Yuhao yang duduk bersila dan diam seperti anak kecil. Tatapannya begitu lembut. Ia seolah merasakan kekuatan mistis dari Huo Yuhao. Dan kekuatan ini samar-samar memengaruhi gelombang kekuatan jiwanya sendiri. Orang ini sedang menyublim. Itulah penilaian Tang Wutong. Tang Wutong pergi ke Sekte Tang setelah Huo Yuhao bermeditasi selama seminggu. Ia datang ke sana atas perintah Penatua Xuan dan bertanggung jawab untuk memantau produksi alat jiwa Sekte Tang. Tanpa sengaja, ia menemukan Huo Yuhao sedang bermeditasi di paviliun Dewa Laut dan pergi menemui Penatua Xuan untuk bertanya apakah ia bisa bertemu dengannya. Penatua Xuan tidak menghentikannya. Dan dia cukup sering melihat sosoknya sejak saat itu. Tang Wutong tidak tahu apa yang ia rasakan terhadap Huo Yuhao. Ia mengira Huo Yuhao seorang cabul saat pertama kali bertemu. Lalu percaya bahwa Huo Yuhao berani dan cerdas saat berada di garis depan barat Kekaisaran Bintang Luo. Lalu ia percaya bahwa Huo Yuhao penyayang dan setia saat menyelamatkan nyawanya dari Dewa Kematian. Bahkan kisahnya dengan Wang Donger membuat perasaannya terus berubah. Huo Yuhao telah duduk di sana dengan tenang selama sebulan terakhir, dan Tang Wutong sudah terbiasa menyaksikan ketenangannya. Setiap kali ia kembali setelah mengunjunginya, ia akan menjadi sangat terkonsentrasi saat bermeditasi, dan kultivasinya lebih efektif dari biasanya. Ia secara bertahap telah membentuk kebiasaan ini. Dia hanya berdiri di sana dengan tenang. Dan 1 jam berlalu. Kurasa sudah waktunya pergi. Tang Wutong tiba-tiba menyadari bahwa ia tak ingin meninggalkannya. Namun, pada akhirnya ia harus kembali. Selama periode ini, setelah ia mengalami pertempuran di pegunungan Mingdou, sebagian besar potensinya telah terekspresikan, dan ia berkembang sangat pesat. Aku harus kembali. Aku tidak tahu kapan dia akan bangun. Atau apakah kita akan bertemu lagi nanti. Mungkin tidak. Aku berdoa agar dia menemukan Donger sesegera mungkin. Pikiran-pikiran itu terlintas dalam benaknya. Tetapi tiba-tiba dia merasakan nada masam dalam pikirannya. Apa yang terjadi? Tepat saat ia merasa sedikit linglung, sensasi aneh tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya. Ia terkejut menyadari bahwa kekuatan jiwanya mulai bersirkulasi, meskipun ia tidak melakukannya dengan sengaja, dan lapisan cahaya ungu keemasan samar bersinar dari tubuhnya. Gelombang kekuatan jiwa tidak kuat, tetapi jelas ada. Tang Wutong merasakan jantungnya berdebar kencang, dan perasaan aneh itu langsung lenyap. Kehilangan kendali atas kekuatan jiwa adalah hal yang sangat menakutkan, dan tak seorang pun ingin mengalaminya. Tang Wutong tiba-tiba merasakan segalanya bersinar di hadapannya saat itu. Saat ia mengedipkan mata, ia melihat mata Huo Yuhao yang bersinar. Mata macam apa itu? Seolah-olah mengandung langit berbintang yang tak berujung, dan begitu dalam hingga ujungnya tak terlihat. Saat itu, Tang Wutong terpaku. Mata Huo Yuhao tidak bersinar dengan cahaya apapun, tetapi jarak antara dirinya dan Tang Wutong tetap sangat terang. Perasaan ini tak terlukiskan dengan kata-kata. Seolah ada sumber cahaya tak dikenal di lokasi itu. Tang Wutong menatap dengan mata sedalam pusaran air, dan ia merasa seolah pikirannya telah kosong sepenuhnya. Perasaan kehilangan kendali atas kekuatan jiwanya semakin kuat, tetapi semuanya tampak tenang di saat berikutnya. Gelombang auman naga bergema di benaknya, dan berdentang penuh sukacita. Donger, Huo Yuhao menatap kosong ke arah Tang Wutong, yang berdiri tak jauh darinya, hanya berdiri di sana,
menatapnya dengan linglung. Huo Yuhao mulai melayang dari tanah begitu saja. Udara di Pulau Dewa Laut sangat bersih, sehingga ia tampak berkilau bersih meskipun ia telah bermeditasi di sana selama sebulan. Tang Wutong mengenakan gaun biru hari ini, warna favorit Wang Dong'er. Saat itu, hanya Dong'er yang terlintas di benak Huo Yuhao. Huo Yuhao telah bermeditasi mendalam selama lebih dari sebulan. Ia telah bolak-balik menembus cahaya gemerlap di langit berbintang yang tak berujung itu, tetapi segalanya seakan lenyap begitu ia melihat Tang Wutong. Tepat pada saat ini, Tang Wutong adalah satu-satunya yang ada di matanya, dewi yang memikat, familiar, dan anggun. Ruang di sekelilingnya tampak berubah. Dan baik Huo Yuhao maupun Tang Wutong tidak tahu bagaimana mereka menutup jarak satu sama lain. Huo Yuhao dengan lembut mengulurkan tangannya dan memeluknya. Dia merasa seakan-akan dia telah melingkarkan lengannya di sekeliling dunia pada saat itu juga, seakan-akan dia adalah diktator langit berbintang yang tak terbatas itu. Semuanya sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Tang Wutong tak lagi menatap mata tanpa dasar itu, matanya sendiri kembali lincah dan peka saat ia tersadar dari linglungnya. Ia menyadari bahwa ia telah melebur dalam pelukan hangat dan lebar. Dong'er, Dong'er, sebuah panggilan lembut terdengar di telinganya, dan suara itu terdengar seperti mimpi. Suara itu terdengar seolah memanggil roh dari zaman dahulu. Begitu lembut dan penuh emosi hingga membuat Tang Wutong sedikit mabuk. Ia menyadari bahwa ia tak bisa lagi mengendalikan dirinya, hanya saja kali ini bukan kekuatan jiwanya. Ia telah kehilangan kendali atas tubuhnya. Tanpa sadar ia mengangkat tangannya. Ia ragu-ragu dan tersentak, tetapi tangannya terus bergerak maju, dan ia melingkarkannya di pinggang Huo Yuhao. Ia memejamkan mata saat itu juga, dan yang ia rasakan hanyalah kehangatan, keamanan, kenyamanan, dan mabuk. Mereka berpelukan erat sekali pada saat itu, dan seluruh ruangan tampak bersinar. Huo Yuhao bergumam pelan, meskipun kita hanya mimpi, aku rela tetap berada dalam mimpi ini selamanya. Izinkan aku tidur selamanya jika ini mimpi. Dong'er, aku merindukanmu, aku sangat merindukanmu. Tahukah kau, aku hanyalah bejana kosong di hari-hari kau meninggalkanku. Kau telah kembali, dan jiwaku telah kembali. Aku mencintaimu, Dong'er. Aku rela mencintaimu dengan segenap jiwaku hingga akhir kekekalan, dan aku rela membakar jiwa dan ragaku agar kita bisa bersama. Hanya itu yang kuinginkan. Jika ini mimpi, biarkan aku tetap tertidur lelap. Tang Wutong tertegun sejenak, dan sensasi kenikmatan dan keterhanyutannya surut secara naluriah. Dia memanggil-manggilnya, dia. Wang Dong'er, aku hanyalah mimpinya. Aku hanyalah bayangannya. Rasa getir muncul di sudut bibirnya. Ia tak ingin meninggalkan pelukan hangat ini. Tetapi ia tak punya pilihan selain menurunkan tangannya yang erat memeluknya. Betapapun ia merindukan pelukannya. Maaf, saya Wutong. Sebuah suara lembut terdengar di samping telinga Huo Yuhao. Suara itu bagaikan guntur baginya. Dan tanpa sadar ia melepaskan tangannya dan melayang mundur seperti sambaran petir. Tang Wutong tak lagi punya sesuatu untuk bersandar saat ia bergeser. Dan tubuhnya yang anggun terhuyung ke depan sejenak sebelum ia menyeimbangkan diri. Mata Huo Yuhao dipenuhi harapan dan mimpi sebelumnya. Tetapi perlahan-lahan meredup saat dia menatap Tang Wutong di depannya. Tang Wutong mengalihkan pandangannya. Ia tampak kehilangan semangatnya sendiri saat pria itu meninggalkan pelukannya. Dan ia tampak sedikit linglung. Perasaan hampa itu memberinya penderitaan yang tak terbayangkan jauh di dalam hatinya, dan ia merasa ingin mati. Wajah Huo Yuhao sedikit pucat saat ia menatap Tang Wutong. Maaf,
katanya dengan susah payah. Seharusnya aku yang minta maaf. Aku mengagetkanmu dan membangunkanmu dari mimpimu. Tapi aku bukan dia. Dan aku minta maaf karena membuat mimpi indahmu jadi mimpi buruk. Tang Wutong mengangguk pelan ke arahnya sebelum ia segera berbalik dan melesat pergi. Ia tak menatapnya lagi dari awal hingga akhir. Ia tak berani menatapnya. Ia takut tatapan mata itu akan memikat jiwanya lagi jika itu terjadi. Ya, ia tak berani. Huo Yuhao hanya berdiri di sana, memperhatikan kepergiannya dengan tatapan kosong. Ada suara yang hampir histeris di hatinya yang memintanya untuk tetap memeluknya, tetapi pada akhirnya ia tetap berdiri di sana, tak bergerak. Dia bukan dia, dia Tang Wutong, bukan dongerku. Tapi kenapa pelukan kami terasa begitu akrab? Kalau saja dia tidak mengatakannya, mungkin aku akan benar-benar memperlakukannya sebagai dongel. Kamu di mana, dongel? Air mata mengalir deras di pipinya bagai air terjun. Ia mengepalkan tinjunya erat-erat sambil tiba-tiba berbalik dan menatap keluar jendela. Huo Yuhao bisa melihat Tang Wutong yang melesat pergi dengan liar. Ia bisa melihat rona ungu kehijauan yang terpancar dari tubuhnya, dan sebuah kekuatan tak dikenal menarik tubuh dan hatinya. Ia mengamatinya hingga menghilang di balik cakrawala, dan sosok yang identik dengan donger itu lenyap begitu saja. Donger, di sekte Tang. Bam! Nan Kiu Kiu mulai cemberut sambil menendang semua batu yang menghalangi jalannya. Ia sangat tertekan selama sebulan terakhir. Kita sudah sepakat. Seharusnya kita kembali ke sekteku dan menjelajahi area tersembunyi itu. Tapi dia bahkan tidak mengatakan apapun kepadaku sebelum dia memasuki kultivasi tertutupnya. Dan dia juga memilih waktu yang salah untuk itu. Apa dia sengaja menghindariku? Kita kan sudah sepakat untuk menjadi saudara. Jadi kenapa dia menghindariku? Dasar brengsek. Semua orang di sekte Tang sangat sibuk selama sebulan terakhir. Mereka sibuk dengan urusan administrasi atau kultivasi. Nan Kiu Kiu pun sama. Ia tidak diberi banyak pekerjaan karena sifatnya yang mudah tersinggung dan tidak sabaran. Ia ditugaskan untuk lebih fokus pada kultivasi. Namun, kultivasi yang terlalu lama juga membuatnya merasa frustrasi dan bosan. Ia benar-benar mulai merasa kesepian ini tak tertahankan. Dia masih berjalan maju saat sebuah sosok menghalangi jalannya. Hei, minggir! Nan Kiu Kiu sudah dalam suasana hati yang buruk, dan amarahnya langsung meledak. Ia bahkan tidak mengangkat kepalanya saat ia meledak. Kamu tidak akan bisa menikah lagi di masa depan jika terus seperti ini, sindir orang itu, alih-alih minggir. Apa hubungannya itu denganmu? Nan Kiu Kiu geram. Ia mendongak dan menatap orang yang menghalangi jalannya, matanya terbelalak lebar sementara rahangnya ternganga. Huo Yuhao menatapnya dengan senyum tipis di wajahnya. Tetapi dia terdengar seperti sedang menegur saat berkata, "Jangan mengumpat, kamu seorang gadis." Amarah Nan Kiu Kiu yang membara sebelumnya langsung padam. Tadinya ia jelas-jelas mengeluh tentang pria di depannya. Tetapi kini ia tak mampu melampiaskan amarahnya saat pria itu berdiri di depannya. Suaranya jauh lebih rendah dari sebelumnya. Memang benar. Kenapa kau peduli aku boleh menikah atau tidak? HMPH, kau masih tahu caranya kembali. Maaf, Kiu Kiu, kata Huo Yuhao dengan nada meminta maaf. Aku tidak tahu penundaan ini akan begitu lama. Maaf. Suasana hati Nan Kiu Kiu langsung membaik ketika mendengar Huo Yuhao meminta maaf. Ia mendongak dan menatapnya, "Kau masih pergi? Aku sudah menunggumu lebih dari sebulan." Huo Yuhao menjawab, "Ya, tentu saja kami akan pergi. Kami bisa pergi kapan saja. Saya menunggu instruksi Anda." Ia bahkan membungkuk pada Nan Kiu Kiu sambil berbicara.
Nan Qiu sangat gembira. Ia meletakkan tangannya di belakang punggung dan mengangguk bangga sambil berkata, "Ya, itu jauh lebih baik. Aku akan memaafkanmu untuk sementara waktu karena sikapmu yang baik. Dan aku akan memikirkan bagaimana menghadapimu nanti berdasarkan sikapmu." Baiklah, Huo Yuhao berdiri tegak sambil tersenyum dan berkata, "Ayo kembali ke Sekte Tang. Aku akan melapor ke kakak tertua, lalu aku bisa pergi bersamamu." Ya, Nan Qiu mengangguk sambil berbalik dan berjingkrak kembali ke Sekte Tang. Namun, ia tidak menyadari sedikit kesepian di mata Huo Yuhao yang tersenyum. Huo Yuhao pergi menemui Bei Bei segera setelah kembali ke Sekte Tang. Bei Bei tampak jauh lebih baik daripada sebulan yang lalu. Su Sanxi dan yang lainnya telah membantu meringankan sebagian besar bebannya setelah mereka kembali. Dan ia akhirnya punya waktu untuk terus berkultivasi. "Akhirnya kamu bangun juga, adik kecil. Bagaimana? Sudah berapa banyak yang kamu dapatkan?" tanya Bei Bei dengan nada terkejut yang menyenangkan. Huo Yuhao mengangguk dan menjawab, "Saya sudah mendapatkan banyak. Namun, saya tidak bisa menirunya untuk semua orang." Bei Bei menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. "Itu bukan masalah besar. Setiap orang punya jalannya masing-masing. Kamu punya jalanmu sendiri, dan kita punya jalan kita sendiri. Jalan setiap orang memang berbeda. Tapi kita semua akan mencapai tujuan yang sama pada akhirnya, asalkan kita bekerja keras dan menemukan arah yang benar, dan jangan mengambil jalan pintas." Nan Qiu terkikik dari samping. "Kakak tertua, kata-katamu mulai terdengar semakin filosofis. Kau benar-benar pantas menyandang gelarmu sebagai kakak tertua Sekte Tang." Bei Bei terkekeh dan berkata, Qiu, "Apa kau akan membawa Huo Yuhao kembali ke sektemu? Kita sudah menunda masalah ini cukup lama, dan aku minta maaf. Tolong bantu aku meminta maaf kepada pemimpin sektemu." Nan Qiu mengangguk dan berkata, "Tidak apa-apa. Aku sudah memberitahu ibuku, dan dia bilang kultivasi lebih penting. Dan kita bisa pergi kapanpun Yuhao senggang. Ibuku kembali ke sekte kami sekitar setengah bulan yang lalu. Kudengar kota naga, tempat sekte naga bumi berada, telah ditaklukkan oleh Kekaisaran Matahari Bulan, dan dia ingin kembali untuk mengurus beberapa urusan administrasi. Kali ini, dia akan menarik semua sumber daya sekte dan mentransfernya ke Shrek." Huo Yuhao terkejut sesaat ketika mendengar bahwa Kekaisaran Matahari Bulan telah menaklukkan kota naga. Ia menoleh ke arah Bei Bei dan bertanya, "Bagaimana perangnya, kakak senior?" 1 bulan adalah waktu yang cukup lama, dan situasi mereka dapat berubah dalam sekejap mata. Bei Bei berkata, "Jangan khawatir, adik junior, situasinya relatif stabil. Sejak kalian membantu Kekaisaran Bintang Luo menerobos perimeter pertahanan pegunungan Mingdou, Kekaisaran Bintang Luo telah melancarkan serangan di semua lini terhadap wilayah Kekaisaran Matahari Bulan. Meskipun kemajuan mereka tidak terlalu cepat, mereka telah berhasil mengganggu Kekaisaran Matahari Bulan sehingga mereka tidak punya pilihan selain memanggil kembali pasukan mereka untuk memperkuat wilayah mereka sendiri. Tekanan pada Kekaisaran Jiwa Surgawi telah berkurang. Kekaisaran Jiwa Surgawi dan Bala Bantuan Kekaisaran Dowling telah bertemu. Dan mereka berusaha sekuat tenaga untuk menahan tekanan Kekaisaran Matahari Bulan. Meskipun Kekaisaran Matahari Bulan masih menaklukkan semakin banyak wilayah, kecepatan mereka telah jauh lebih lambat. Ini memberi kita waktu. Huo Yuhao menghela napas lega setelah mendengar kata-kata Bei Bei. Sepertinya Kekaisaran Bintang Luo cukup efektif. Ultimate Dou Luo memang kuat, tetapi Dewa Kematian, Douro, tidak bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menguasai seluruh medan perang.
Sebelum mereka pergi saat itu, Adipati Macan Putih telah memutuskan arah mereka untuk membagi dan menaklukkan agar mereka dapat menargetkan lokasi-lokasi di mana Kekaisaran Matahari Bulan kekurangan pasukan. Dan dengan demikian menghancurkan semua legiun di area tersebut. Mereka menyerang Kekaisaran Matahari Bulan di wilayah yang luas dengan tim-tim kecil. Kekuatan individu Ye Shisui sangat kuat. Tetapi dia tidak bisa menguasai setiap titik. Ini seharusnya menjadi strategi pertempuran yang efektif pada akhirnya. Duke Harimau Putih tidak kalah dari komandan Kekaisaran Matahari Bulan manapun dalam hal strategi dan taktik. Bei Bei berkata, meskipun kalian tidak mungkin bertemu dengan pasukan utama Kekaisaran Matahari Bulan dalam perjalanan kalian, kalian tetap harus berhati-hati. Kalian harus membantu pemimpin Sekte Naga Bumi kembali ke kota Shrek sambil menjelajahi wilayah misterius mereka. Kiu, jangan bersikap tidak masuk akal atau main-main dengan Huo Yuhao, mengerti? Kalau tidak, aku akan mengurung kalian saat kalian kembali. Nan Kiu menjulurkan lidahnya dan berkata, dimengerti, kakak senior. Tidakkah kau lihat betapa penurut dan penyayangnya aku saat ini? Bei Bei menatapnya saat ia berusaha bersikap seolah-olah ia merasa dirugikan. Ia tak bisa menahan tawa ketika berkata, kau penurut dan penyayang? Tuhan kasihanilah dan lindungi kami. Baiklah, berkemaslah, lalu kau boleh pergi. Nan Kiu berbalik dan melesat pergi dengan penuh semangat. Ia sudah lama menantikan untuk pergi bermain. Huo Yuhao memilih untuk tetap tinggal. Dari tatapan Bei Bei, ia tahu bahwa kakak tertuanya ingin mengatakan sesuatu kepadanya. Yuhao, bantu aku mencari Kaisar Perak Biru saat kau pergi ke Kekaisaran Jiwa Surgawi, kalau memungkinkan. Matanya penuh duka dan frustrasi saat mengucapkan kata-kata itu. Ia tahu peluang mereka untuk menemukan Kaisar Perak Biru sangat tipis. Pada akhirnya, hutan bintang Do Agung sangat membantu, tetapi mereka masih belum menemukan apapun. Yang mereka lakukan hanyalah memberikan petunjuk bahwa seekor makhluk jiwa tertentu telah melihat Kaisar Perak Biru di dalam Kekaisaran Jiwa Surgawi. Itulah sebabnya Bei Bei menyampaikannya kepada Huo Yuhao. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, tentu saja. Apakah kamu punya petunjuk kuat tentang Kaisar Perak Biru, kakak senior? Bei Bei berkata, aku tidak punya petunjuk yang tepat. Seseorang dari hutan Do Bintang Agung menyebutkan beberapa binatang jiwa telah melihat Kaisar Perak Biru di Kekaisaran Jiwa Surgawi. Tapi kami tidak punya petunjuk pasti. Oh, ya. Kalau kau punya waktu, kau bisa mengunjungi hutan matahari terbenam. Aku sudah menjaga Big Fur dan Little Fur di sana, dan sudah lama. Aku penasaran bagaimana kabar mereka. Big Fur dan Little Fur adalah dua beruang cakar teror emas gelap yang telah lama diselamatkan Huo Yuhao dan Wang Qiwer dari para ahli jiwa jahat. Mereka telah diberi makan dengan baik selama beberapa tahun terakhir, dan kini jauh lebih besar dari sebelumnya. Bei Bei meninggalkan mereka di hutan matahari terbenam sebelum kembali ke Sekte Tang untuk mengurus urusan administrasi. Baiklah, aku akan melihatnya, Huo Yuhao mengakui. Ia tak bisa berhenti memikirkan Wang Qiwer yang telah berkorban untuknya ketika ia teringat Big Fur dan Little Fur. Wang Qiwer bersamanya saat mereka menyelamatkan Big Fur dan Little Fur. Bei Bei melirik Huo Yuhao dan berkata, baiklah, Yuhao. Ku dengar Tang Wutong sering mengunjungimu saat kau bermeditasi. Apa kau pernah melihatnya? Dia bahkan punya alasan untuk datang ke Sekte Tang belum lama ini untuk mencarimu. Huo Yuhao tertegun sejenak, dan bayangan Tang Wutong yang berlari kencang muncul di benaknya. Ia mengangguk dan berkata, aku sudah bertemu dengannya. Bei Bei merenung sejenak.
Ia ingin mengatakan sesuatu dan tampak ragu-ragu, tetapi akhirnya ia menyimpan kata-katanya untuk dirinya sendiri. Baiklah, adik kecil, hati-hati di jalan, dan kembali secepat mungkin. Jika kau tidak bisa menemukan kaisar perak biru, lupakan saja. Sedangkan untuk bulu besar dan bulu kecil, kau harus memberitahu mereka untuk tidak menghancurkan herba abadi di sekitar sumur yin yang api es. Huo Yuhao mengangguk. Ia sendirian di dunia ini, jadi tak banyak yang perlu ia kemas. Ia mandi dan berganti pakaian bersih sebelum mengemas beberapa setel pakaian bersih tambahan, beberapa perbekalan, dan air. Ia berpamitan dengan teman-temannya, lalu pergi menemui Suan Ziwen malam itu. Huo Yuhao dan Nan Qiuqiu meninggalkan Sekte Tang pada pagi hari berikutnya, dan langsung menuju ke Kekaisaran Jiwa Surgawi. Akademi Shrek terletak di perbatasan antara ketiga kerajaan. Awalnya,